Oke, jadi sebentar lagi insya Allah Gus Koyum mudah-mudahan bisa gabung. Semoga Bapak Ibu sekalian semuanya sehat. Jadi kajian Selasa malam ini mungkin agak berbeda dengan kajian-kajian lain, di mana kita tidak semata-mata melihat dari isu yang dibahas, tetapi kita juga memberi ruang lebih banyak untuk berdiskusi tentang metodologi yang digunakan dalam analisis. Jadi paper-paper yang dipublikasikan, topik-topik yang didiskusikan di sini adalah topik yang diberikan pada makalah-makalah yang sudah dipublikasikan. Terutama dalam beberapa episode ini kita selalu makalah-makalah yang digunakan di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Jadi biasanya nanti kita akan membahas pertama cerita dari penulisnya, dari narasumber tentang bagaimana sih perjuangannya sampai kemudian makalah yang dipresentasikan nanti itu bisa publikasi di jurnal internasional. Biasanya kita berikan waktu begitu sebentar, lalu kemudian cerita ada yang ditolak, lalu kemudian pindah jurnal dan seterusnya lah gitu. Revisi pertama, revisi kedua dan seterusnya. Dan kemudian juga nanti ke kerangka metodologi yang digunakan untuk melakukan analisis sampai kemudian penulisnya sampai ke kesimpulan yang ya sampaikan nanti gitu. Nah, itu biasanya dan nanti biasanya setengah jam itu presentasi cerita begitu sambil kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi. Nah, ini Gus Koyum sebentar lagi masuk, insya Allah. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk menjadi narasumber pada sesi berikutnya juga saya mudah. Kalau ada yang berkenan, ini narasumbernya bisa terbuka, gitu ya. Mungkin siapa yang belum di sini, ada beberapa yang hadir yang sudah pernah menjadi narasumber di sini. Bu Ratna Chandrasari sudah pernah, Pak Heri Sudarsono sudah pernah, gitu. Nah, mungkin yang lain nanti berkenan untuk menjadi narasumber. Narasumber ini IAI tidak bisa memberikan imbalan berupa honor, tetapi paling nanti kita ucapkan terima kasih begitu dan doa semoga selalu sehat begitu ya. Terus kemudian semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga ada sertifikat barangkali bisa berguna untuk kepentingan administrasi kepegawaian dan sebagainya. Ayo Gus Koyum, alhamdulillah sudah hadir di sini. Gus Koyum sudah bisa dinyalakan videonya? Sabun. Baik, Gus Koyum ini sudah langsung aja nih konkret kita mulai. Ya. Karena kita baru mulai jam 8, maka nanti insya Allah kita 1 jam sampai jam 9. Ya, kepada Gus Koyum kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Yang saya hormati Pak Ketua IAI Prof. Mahfud, segenap pengurus, wabil khusus Pak Ahmad Akbar Susanto, PhD. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya yang sudah rawuh pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf terlambat karena ngaji tadi. Jadi lupa betul itu. Aduh. Untung ngajinya selesainya agak awal nih tadi. Biasanya jam 8:30 Pak Akbar baru selesai. Ini delalah jam 8 selesai. Aduh ya Allah. Oke, baik, mungkin saya boleh share screen, Pak Akbar?
Oke, baik. Jadi sebagaimana kemarin saya diminta Pak Akbar untuk sharing ya, kita berdiskusi tentang apalah topik riset yang memang menjadi concern kita yang sudah kita baik yang sudah kita publikasikan maupun belum. Saya belum bisa share screen ya Pak Akbar ya? Belum jadi co-host kata saya. Sudah Gus Koyong? Oke, sebentar saya. Oke, sampun. Oke, sedap. Oke, jadi kemarin sebagaimana disuwun Pak Akbar untuk sharing tentang riset atau paper yang sudah kita terbitkan atau hasil penelitian begitu. Nah, kebetulan memang saya bulan kapan ya, bulan Juli, oh ya Juli, Juni, nah, itu ada paper yang diterima yang saya tulis barengan dengan teman-teman. Jadi nulis bareng teman-teman. Jadi ini bukan paper saya sendiri juga. Jadi saya nulis bareng dengan Mas Rizky Primasakti. Ini adik kelas saya waktu di AIUM dulu. Sekarang dosen di Bahrain. Kemudian dengan Dr. Hasan, ini dosen di Malaysia di Sunway University. Terus sama Mas Rizky Umar Al-Hasfi, ini sekarang mahasiswa S3 Manajemen UGM, alumni UGM, alumni MSc UGM Manajemen. Adik kelas saya juga di UIN KUI. Nah, kebetulan topik yang saya angkat itu adalah tentang, ya judulnya sih, Does the Islamic Label Indicate Good Environmental, Social, and Governance Performance? Evident from Syariah Compliant Firm in Indonesia and Malaysia. Jadi ide penelitian ini sebenarnya dimulai dari disertasi saya. Jadi disertasi saya kebetulan itu topiknya tentang ESG ya. ESG itu Environmental, Social, and Governance, jadi lebih kepada ethical investment begitu. Yang basis indeksnya adalah basis indeks ESG. Nah, di indeks ESG ini perusahaan biasanya akan diklasifikasikan, akan di screening begitu, akan di screening dari aspek apakah perusahaan ini punya problem terhadap lingkungan enggak? Apakah perusahaan ini punya masalah terhadap terhadap isu sosial atau tidak ya. Nah, maka riset saya awalnya memang saya mulai dengan pertanyaan mendasar yang paper sebelumnya yang diterbitkan di Bursa Istanbul juga. Saya lebih meneliti waktu itu apakah penggabungan screening Islamik dengan screening ESG itu bisa meningkatkan kinerja kinerja investasi atau enggak, kira begitu pertanyaan mendasarnya. Nah, di situ saya di hasil penelitian itu ternyata hasilnya positif. Nah, lalu di paper ini saya menguji yang saya uji adalah apakah Islamic label ya, artinya
label sebagai perusahaan yang masuk dalam syariah compliant firm itu kira-kira linear nggak sih dengan dengan kinerja lingkungan dan kinerja sosial dan tentu saja kinerja governance dari dari perusahaan tersebut. Ya, nah saya mengambil kasus di Malaysia dan Indonesia gitu. Itu napa niki gambaran awal dari ide dasar penelitian saya. Kenapa sih kok kemudian saya mengambil topik tersebut ya? Kenapa saya mengambil topik tersebut? Jadi Bapak Ibu semuanya ada satu ada satu fenomena yang menurut catatan itu menarik. Jadi misalnya ada satu perusahaan yang perusahaan ini menurut laporan daripada Komisi HAM-nya PBB, ini perusahaan punya keterlibatan terhadap kasus ethnic cleansing di Rohingya. Nah, perusahaan ini oleh pengindeks saham yakni ESG di Amerika itu dikeluarkan sebagai perusahaan yang masuk ke dalam ESG firm. Nah, tetapi anehnya adalah perusahaan yang terlibat dalam ethnic cleansing ini ternyata dia masih masuk ke dalam perusahaan yang dalam kategori syariah, gitu. Ya, masuk dalam kategori syariah. Nah, ini menjadi semacam kegelisahan gitu ya bagi saya. Ini aneh ini. Gimana perusahaan indeks screening saham syariah yang notabene bersumber kepada teks baik Quran maupun Sunnah yang jelas ya menentang hal-hal yang isu-isu isu pembersihan etnis, karena itu jelas bertentangan dengan syariah. Ya, karena Allah di Al-Qur'an berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin unsa, ya, dan seterusnya itu wa syu'uban wa qabailan lita'arafu. Tapi kemudian ada yang bertindak seperti itu ya, maka ini jelas bertentangan dengan syariah. Nah, tapi nyatanya perusahaan-perusahaan tersebut masih masuk ke dalam list masih masuk dalam list syariah firm. Nah, maka ini menjadi concern dari penelitian saya ya. Nah, kalau mungkin sebelum masuk ke substansi awal alasan itu. Jadi penelitian saya ini pun jadi kalau boleh bercerita, ini paper kedua saya yang saya terbitkan di BIR ya, di Bursa Istanbul Review. Bursa Istanbul Review itu jurnal Q2 ya, Q2 awalnya sih sebenarnya saya tidak ingin menerbitkan di sini lagi karena sudah ada paper di sini. Nah, cuma saya cari-cari paper yang jurnal yang kira-kira SJR-nya agak tinggi begitu, di atas 0,5, tapi juga free, nggak berbayar gitu, nggak berbayar. Terus saya cari di di Science Direct itu, di Elsevier itu kok rata-rata bayar gitu kan. Wah, nanti ada processing charge-nya, ada macam-macam itu. Wah, itu saya pikir-pikir, wah ini kayaknya berat lah kalau harus bayar misalnya 1.000, karena di kampus saya belum ada skema mengganti. Kalau ada skema mengganti sih nggak apa-apa. Jadi belum ada skema mengganti biaya publikasi. Nah, akhirnya saya pilih ke sini lagi ya. Ini karena
Kalau Bursa Istanbul Review itu free, jadi nggak ada biayanya sama sekali ya. Hanya kalau ya proofreading lah normal lah, karena kita ya semua jurnal pasti minta proofread begitu. Nah ini prosesnya pun ya Bursa Istanbul ini teman-teman mungkin nanti bisa dicoba juga. Ini di Bursa Istanbul ini prosesnya menurut saya cukup terukur ya. Terukurnya itu rata-rata saya 2 kali terbit di sini itu waktunya hampir sama. Jadi prosesnya itu hampir sekitar 8 bulan. Jadi submit, terus 2 bulan udah dapat jawaban, terus nanti disuruh revisi. Selalunya saya major revision. Jadi major revision. Pertama ya paper yang pertama major revision, paper yang ini juga major revision. Major revision terus saya dikasih waktu 2 bulan. Ya sudah kita revisi, terus kita kembalikan itu sekitar 1 bulan lebih dikit, 1 bulan setengah, 1 bulan seminggu itu udah dibalas lagi. Nah dari major revision menjadi minor revision. Nah dari minor revision itu biasanya sudah tinggal disuruh nge-proofread, tinggal disuruh nge-brief bahasanya itu apa namanya sampai nah dari proses revisi yang kedua itu nggak lama, paling cuma paper yang pertama itu bahkan saya cuma 2 jam udah dibalas accepted. Kalau ini agak lama sedikit, ini mungkin sekitar seminggu atau 10 hari begitu, agak lama dikit lah kalau ini saya lupa. Tapi secara umum ini prosesnya lumayan cepat lah ya, daripada misalnya beberapa jurnal di Emerald itu wah, lama itu. Ada yang setahun setengah, ya, ada yang 2 tahun. Jadi ini lumayan cepat. Ya meskipun di Emerald ada yang cepat juga ya. Misalnya Mas, beberapa jurnal itu yang Mas Hendy ada banyak di situ tuh lumayan cepat juga. Dan bagus jurnalnya. Maksud saya barangkali teman-teman nanti ada paper yang sesuai dengan kebutuhan lah. Kalau butuhnya cepat ya nyari yang cepat aja. Nah ini prosesnya. Nah kembali lagi kepada topik ya, kepada topik. Jadi alasan saya itu meneliti ini ya. Jadi ESG ini memang relatif isu yang apa ya, isu yang cukup baru dalam industri keuangan syariah ya. Kenapa? Karena memang ya isu-isu sustainable development goals dan seterusnya itu cukup mendorong ini, dan ada kecenderungan bahwa Islamic Finance itu coba untuk diintegrasikan dengan konsep ESG gitu ya. Nah, kenapa kok diintegrasikan? Tadi itu ada perbedaan mendasar screening saham dengan model ESG dengan model Islamik gitu. Kalau kriteria-kriteria yang dipakai di ESG itu ada banyak kriteria gitu. Jadi salah satu kriterianya adalah apakah perusahaan terlibat dalam perusakan alam, emisi karbonnya berapa, itu semuanya diukur. Nah sementara kalau di Islami kan enggak, ya, di standar kriteria syariah screening kan enggak. Syariah screening kan concernnya ya yang kriteria kualitatif itu, misalnya core bisnisnya tidak ada yang bertentangan dengan syariah, atau dari aspek aspek kuantitatifnya, misalnya debt to equity ratio-nya berapa, kemudian non halal income-nya berapa, itu kan indikatornya kan sejauh ini masih sebatas itu ya. Sehingga normal kalau ada perusahaan-perusahaan yang pada faktanya dia punya problem terhadap lingkungan dan sosial, dia masih masuk ke dalam list itu. Bahkan kalau Anda menyaksikan perusahaan-perusahaan tambang ya, meskipun saya juga bukan bicara politik ya. Dulu ada namanya apa itu? Video seksi killer atau apa itu ya, yang dulu waktu kampanye rame-rame itu kan. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang diceritakan, diilustrasikan di situ yang memang punya problem ya, perusakan alam lah kayak gitu. Itu ternyata ya itu perusahaan yang masuk dalam syariah listed firm gitu. Nah, ini saya kira menjadi dilematis bagi kita ya, Nah, maka riset saya ini mencoba untuk melihat apakah perusahaan yang apakah label Islam yang melekat pada perusahaan
itu linier nggak sih dengan kinerja ESG-nya? Gitu. Ya, jadi saya ingin membuktikan. Jadi ingin membuktikan. Ya, jadi, nah saya mengambil kasus Indonesia dengan Malaysia. Ya, ada beberapa alasan tentu saja. Ya, misalnya Syariah compliant, nah ya, Syariah compliant stock encounter less risk because the screening process include firm that offer high interest and are highly leveraged, which is expected to encourage non-Muslim to invest in Syariah compliant firm. Kemudian yang kedua, the government of both countries give significant support in promotion of Islamic finance, Islamic capital market. Jadi kira-kira alasan kenapa saya mengambil studi kasus Malaysia dan Indonesia. Nah, saya juga menyampaikan kepada teman-teman, selain research gap yang diminta ya di latar belakang itu mesti biasanya kita menonjolkan research gap-nya. Nah, untuk yang paper ini memang waktu itu kita diminta untuk memberikan alasan secara panjang lebar ternyata. Jadi memang gaya reviewer itu beda-beda. Ada yang gaya reviewernya ya pokoknya yang penting ketok riset gap-nya, tapi ini kita diminta alasan yang lebih detail kenapa milih Indonesia dan Malaysia, sehingga penjelasan tentang kenapa Indonesia dan Malaysia ini agak panjang. Secara pribadi saya melihat ini kayaknya kepanjangan gitu. Tapi ternyata ini kemauannya reviewer. Ya sudah, pokoknya prinsip kami itu kalau reviewer minta ya sudah kita kasih aja gitu. Jadi kita nggak mau membantah reviewer ya, pokoknya reviewernya minta apa buat aja gitu kan. Nah, buat aja. Bahkan ada yang unik juga. Paper ini itu tidak pakai hipotesis ya. Paper ini tidak pakai hipotesis. Paper sebelumnya nggak saya kasih hipotesis, dia wajibkan dikasih hipotesis. Nah, artinya di jurnal yang sama pun reviewernya mungkin beda, mintanya beda gitu. Jadi ini pengalaman kami. Jadi ada yang harus pakai hipotesis, ada yang enggak. Nah, paper ini tidak ada hipotesisnya. Saya tidak menaruh hipotesis. Paper sebelumnya diwajibkan, saya diminta untuk menambah hipotesis. Ya. Nah, ini latar belakang ya. Kemudian literatur review kami ya biasa lah ya, ini empirical finding on SRI and Islamic finance. Nah, di apa namanya? Di paper yang lain tuh sebenarnya saya menjelaskan apa sih yang berbeda antara SRI dengan Islamic finance itu. Saya menjelaskan juga. Sebentar saya cek. Ya, ini misalnya saya coba share screen ya. Jadi, nah ini konsep yang apa similarity and difference of Islamic investment and ESG atau SRI. Nah, tentu ada beberapa persamaan, tapi juga ada beberapa perbedaan antara konsep Islamic investment atau Islamic screening ini dengan ESG. Ya, ada yang sama. Ya, keduanya sama-sama concern kepada ethical, social, and financial objective tentu saja. Kemudian both type of fund use negative screening criteria in the selection of stock to be included in the portfolio dan seterusnya. Perbedaannya tentu ada beberapa juga. Nah, kalau di ESG itu no financial parameters. Kalau di Islamic ada financial parameters. Jadi misalnya tadi saya sampaikan debt to equity ratio, non halal income, ya, dan seterusnya. Kemudian kalau di syariah ada purification process, ya, purification process. Purifications, yes, purification is needed for cleansing non halal income. Sementara in Islamic in ESG screening there is no purification procedure. Jadi itu hal-hal yang sedikit berbeda. Nah, tentu saja perbedaannya ini tidak banyak, tapi implikasi screeningnya ternyata luar biasa ya. Implikasi screeningnya luar biasa. Jadi saya sudah singgung juga. Oke.
Oke. Oke, kita kembali ke paper ini. Nah, paper ini saya ya memang waktu itu saya menggunakan datanya sih, saya lupa memang datanya itu ya ini karena bagian dari data itu ada yang saya pakai dari disertasi begitu ya. Jadi ada data disertasi yang saya pakai meskipun nggak sama persis. Jadi dari tahun 2019 sampai 2018. Nah, ide riset ini sebenarnya saya harus akui, ide konsep riset ini saya banyak merefer tulisannya Prof. Kabir Hasan. Prof. Kabir Hasan dengan Hayat kalau nggak salah. Kalau nggak salah, Kabir Hasan dan Hayat kalau nggak salah. Itu di salah satu jurnal dia. Jadi dia meneliti juga Islamic label dan company performance kalau saya nggak salah. Ya, desain risetnya agak mirip-mirip begitu. Ya, jadi ya nggak apa-apa kita meniru desain riset orang kan nggak apa-apa. Yang penting nggak memplagiasi. Hanya desainnya, jadi kerangkanya seperti apa itu saya banyak pakai itu. Ya. Nah di penelitian ini ada beberapa saya menggunakan. Jadi awalnya begini. Awalnya saya hanya meneliti environmental and social. Saya nggak memasukkan aspek governance. Nah, kenapa nggak memasukkan governance? Nah, ini saya nggak masukkan governance karena papernya Kabir Hasan saya ingat. Papernya Kabir Hasan itu meneliti begini, apakah Islamic label menunjukkan kinerja atau tata kelola yang baik? Ya, apakah Islamic label indicate governance? Kira-kira begitu. Nah, saya nggak masukkan governance. Kenapa? Biar beda. Ya, ternyata sama reviewernya nggak mau dia. Kenapa? Karena konsep ESG itu konsep satu kesatuan. Nah, akhirnya yang awalnya saya fokusnya hanya environmental and social, akhirnya ESG. Jadi ESG kan ada skornya ya. ESG itu ada skornya, ada lembaga yang menyediakan skor ESG. Jadi skornya berapa, skor gelondongannya, skor totalnya, ada juga yang skor per item. Dari aspek environment-nya bagaimana, aspek sosialnya bagaimana, aspek governance-nya bagaimana. Itu ada scoring-nya. Nah, saya pakai data scoring itu. Di Universitas Gadjah Mada data ini pasti ada. Dari Thomson Reuters ya. Jadi data ini ada. Nah, kemudian saya menggunakan beberapa variabel kontrol. Jadi saya menggunakan beberapa variabel kontrol di sini. Jadi ada variabel return volatility, ada variabel annual return, ada variabel profit margin, ada variabel Tobin skew, ada variabel debt to equity ratio, ya. Kemudian saya juga menguji Islamic criteria. Jadi apakah Islamic criteria yang digunakan dalam screening itu punya dampak nggak sih terhadap kinerja ESG-nya itu? Nah, sampel penelitian kami itu seperti ini. Sebenarnya sampelnya nggak terlalu banyak juga. Saya juga nggak tahu, paper saya menurut saya sih ini biasa saja, nggak bagus ya. Tapi nggak tahu diterima karena datanya juga nggak terlalu banyak. Jadi misalnya yang di Indonesia itu yang masuk kategori Islamik itu yang masuk kategori Islamik itu misalnya di Indonesia ada 3 tahun 2009, non Islamiknya ada 3, yang Malaysia ada 5. Memang di Malaysia lebih banyak ya, perusahaan yang sesuai dengan ESG dia lebih banyak yang lolos screening ini. Nah, sehingga ya totalnya itu kalau total semuanya itu seperti ini. Jadi tahun 2018 ada 92 company, ya 92 company ini baik yang Islamik maupun yang non Islamik di 2 negara begitu. Ya, di 2 negara. Nah, ini. Nah, kemudian hasil ya empirical result and
discussion, ya. Penelitian saya ini ya kalau diceritakan secara rinci mungkin terlalu kuantitatif ya. Secara umum temuan saya itu begini. Jadi kalau dalam aspek ini table 3 show that Islamic firm have lower ratio of debt to equity ratio. Jadi perusahaan Islamik itu ternyata memiliki debt to equity ratio yang lebih rendah. Ya ini normal ya. Normal karena itu bagian daripada screeningnya. Nah, secara deskriptif juga, ini secara deskriptif, average environmental performance for Islamic firm is 47.35 compared with 42.63 for non-Islamic firm. Artinya memang dari skor performa itu Islamic firm dari sisi ESG performance itu lebih baik dibandingkan dengan non-Islamic. Jadi artinya adalah selama ini meskipun Islamic firm itu belum menerapkan screening ESG, tapi kinerja ESG-nya ternyata bagus juga. Perusahaan yang Islamic itu gitu. Nah, saya kira ini memang dipengaruhi oleh ya screening juga pasti mempengaruhi karena Islamic firm kan dia juga dia juga concern kepada core bisnisnya. Kemudian ada rasio-rasio screening yang harus dilalui. Nah, ini sehingga mungkin ya menimbulkan dampak kinerja ESG-nya juga bagusnya. Saya nggak tahu apakah ini secara kebetulan atau tapi temuan yang saya peroleh seperti itu bahwa secara data ya average rata-rata Islamic firm itu kinerja ESG-nya lebih bagus ya. Secara rata-rata itu lebih bagus. Nah, ini juga kalau kita kita lihat ya dari kinerja masing-masing, kinerja environmental kalau kita breakdown satu-satu juga lebih bagus, kinerja environmental lebih bagus, kinerja sosial lebih bagus. Nah, yang memang Islamic firm yang enggak lebih bagus itu di tata kelola. Jadi di hasil riset saya menemukan tata kelola perusahaan Islamik itu enggak lebih bagus dibandingkan perusahaan non-Islamik. Nah, ini kira-kira support juga dengan risetnya Kabir Hasan yang tadi saya ceritakan. Jadi memang secara tata kelola tidak ada perbedaan signifikan antara perusahaan Islamik dan non-Islamik gitu. Nah, sementara di aspek environmental and sosial itu lebih bagus. Tapi nanti ada temuan yang menarik juga. Kenapa Islamic firm kok cenderung lebih bagus? Oh, di temuan saya itu salah satu faktornya itu faktor aset. Jadi size itu ternyata mempengaruhi. Jadi size-nya mempengaruhi. Nah, ini wajar kenapa? Karena rata-rata perusahaan yang masuk di Islamik itu kan memang asetnya besar. Jadi perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Karena perusahaan-perusahaan cukup besar sehingga kalau perusahaan besar kan kemungkinan besar dia untuk melakukan aktivitas-aktivitas sosial, ya, aktivitas-aktivitas untuk mendukung program pelestarian alam. Itu kan dia memiliki kapasitas yang lebih dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil. Nah, ini beberapa hasil ya. Nah, ini regression result ya. Saya tadi sudah sampaikan bahwa ya temuan kami perusahaan Islamik itu kinerja ESG-nya lebih bagus ya secara umum ya, baik di Indonesia maupun di Malaysia ya. Jadi lebih bagus. Nah, berikutnya adalah saya tadi itu mencoba tadi yang melihat apakah variabel-variabel yang digunakan dalam screening saham syariah itu punya pengaruh terhadap kinerja. Nah, di situ kami juga menemukan bahwa variabel-variabel yang selama ini dipilih untuk
screening itu ternyata ya ada pengaruhnya juga ya, ada pengaruhnya juga terhadap kinerja ESG. Artinya penggunaan variabel yang selama ini digunakan di dalam financial screening untuk financial kriteria, maksud saya financial kriteria untuk syariah screening itu cukup efektif untuk mendorong perusahaan ya melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas lingkungan dan aktivitas sosial ya. Jadi itu finding dari dari paper ini ya, Jadi cukup efektif di sini saya variabel-variabel misalnya leverage, kemudian leverage terutama ini cukup efektif ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini pemaparan singkat dari saya. Mohon maaf saya tidak menyiapkan PPT karena lupa betul-betul lupa sekali saya. Tadi sore sih ingat, tapi setelah sampai rumah ternyata sudah mikir ngaji ya, jadi lupa. Karena kalau malam saya biasanya ngaji 3 kali kalau malam itu. Saya kira itu demikian Pak Akbar, mohon maaf atas kekurangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Koyum. Bapak-Ibu sekalian silakan kalau ada komentar, pertanyaan, bebas tentang apapun yang tadi, baik sisi jurnalnya, maupun sisi publikasi papernya, maupun sisi substansi dari paper yang disampaikan. Ya, silakan. Ini diskusi kita diskusi santai ya, tidak terlalu formal. Kita lebih mengedepankan pembelajaran. Silakan kalau ada, memang. Ini para mahasiswa ini. Ada Bu Zizi, temannya Gus Koyum. Ada? Silakan. Tadi saya sudah membagikan papernya juga, kalau yang tadi papernya juga sudah bisa di-download kan, sudah bisa diketahui detailnya. Atau sudah sangat jelas. Pak Heri itu sepertinya nih, Pak Heri itu sudah siap-siap tuh. Pak Heri silakan. Oh iya Pak Akbar. Assalamualaikum Gus Koyum. Salam, Pak Heri. Lama nggak jumpa. Wah, jumpa terus di Facebook. Saya pikir tadi terlambatnya lagi nulis di Facebook. Pertanyaan saya ini Gus Koyum kaitannya dengan masalah data ya. Ini kan kalau bisa dikatakan membandingkan tidak ya, cuma melihat bagaimana kondisi Indonesia dan Malaysia. Kalau dibandingkan kesannya nggak sebanding karena datanya itu sendiri agak beda. Bukan hanya data antar negara, tapi data antara Islamic firm sama non-Islamic firm di antara dua negara berbeda. Misalnya ini saya pada tabel 2, tabel 1 ini di Indonesia itu Islamic firm 3, terus non-Islamic firm 3. Terus Malaysia itu 5 dan 4. Terus berikutnya. Perkembangan antara Islamic firm dan non-Islamic firm Indonesia dan Malaysia itu berbeda. Dilihat dari sini untuk Islamic firm untuk Indonesia selalu meningkat, sedangkan non-Islamic firm itu cenderung meningkatnya nggak begitu signifikan. Dibanding itu, di balik itu Malaysia juga kelihatannya non-Islamic firm lebih besar dibanding dengan Islamic firm. Nah, ini saya pertanyaan pertama saya, apakah data ini dipilih atau Gus Koyum mengambil apa adanya saja yang ada di data Thomson Reuters ini, atau dipilih data-data tertentu untuk dimasukkan di penelitian ini, atau ya semua data. Terus kedua, apakah ini kaitannya data ini kan perkembangan setiap data atau Islamic firm itu berbeda-beda. Itu
kira-kira menurut Gus Koyum berpengaruh nggak terhadap hasil olah datanya? Hasil olah data kalau itu dibandingkan misalnya antara Indonesia dan Malaysia. Untuk sementara itu, Gus Koyum. Terima kasih. Baik, sebentar saya coba cari. Oke, matur suwun Pak Heri, ini senior saya, guru saya ini. Nggih, jadi gini, data ini dipilih atau enggak? Jadi karena kami adalah ingin menguji kinerja ISG-nya, maka yang kami cari tentu adalah perusahaan yang masuk ke dalam list perusahaan ISG. Jadi perusahaan yang punya skor ISG kira-kira begitu. Nah, perusahaan yang punya skor ISG itu ternyata tidak banyak. Jadi perusahaan yang punya skor ISG itu tidak banyak di Indonesia maupun di Malaysia. Terakhir data saya kalau saya nggak salah ingat, itu di Malaysia perusahaan yang masuk ke dalam list ISG itu 54 kalau nggak salah di Malaysia. Hanya ada 54 perusahaan dari hampir 1.000 perusahaan yang ada di Malaysia. Di Indonesia sendiri itu kalau saya nggak salah ingat itu, saya datanya ada tapi saya cari-cari karena filenya agak itu ada 40-an seingat saya Pak Heri. Ada 40 perusahaan. Nah, 40 perusahaan ini ada perusahaan yang masuk ke dalam kategori syariah firm, ada yang enggak. Jadi saya mengacunya adalah perusahaan yang punya skor ESG dulu. Jadi seluruh perusahaan yang punya skor ESG saya download. Nah, setelah saya download, saya pilih perusahaan yang masuk ke dalam kategori Islamic firm mana, yang enggak masuk ke dalam kategori Islamic firm mana gitu. Nah, ini muncullah angka yang ada di tabel 1 tadi, Pak Heri. Jadi tabel 1 tadi itu bersumber dari perusahaan yang saya download itu. Nah, kalau saya ngambilnya semuanya awalnya, pokoknya perusahaan yang punya skor ESG saya ambil semua. Cuma dari perusahaan 54 perusahaan di Malaysia itu ada yang masuk ke perusahaan Islamik, ya, ada yang enggak gitu. Nah, dari enggak ini, dari data ini kemudian kami olah datanya. Nah, pengolahan datanya memang sebenarnya awalnya kami juga tidak berniat membandingkan, dan jujur dalam paper ini sebenarnya kami tidak punya satu tujuan utama untuk membandingkan, tidak. Datanya ini awalnya kami satukan. Nah, cuma memang ada permintaan dari reviewer karena country spesifiknya mungkin beda antara Indonesia dengan Malaysia. Maka coba regresinya juga selain ada yang full sampel itu ada dipisah, ada pemisahan. Jadi pemisahannya misalnya Indonesia sendiri dengan Malaysia sendiri, sehingga terkesan seperti dibandingkan. Malah ya terkesan dibandingkan, tapi meskipun concern kami sebenarnya tidak membandingkan. Kami lebih ingin melihat bahwa apakah Islamic label itu ada nggak pengaruhnya terhadap kinerja ISG itu, kinerja lingkungan dan kinerja sosial dan juga tata kelola begitu. Nah, cuma memang pada akhirnya kami tampilkan semua Pak Heri dan Bapak Ibu semuanya, yang full sampel, full regression kami tampilkan, yang country berdasarkan kepada negara Indonesia dan Malaysia juga kami tampilkan. Dan dilalah ya, yang tidak membuat kami pusing kan. Dilalah hasilnya itu ternyata support gitu. Hasilnya ternyata support. Artinya ya ini dilalah ketemu pena ini kira-kira mirip disertasi lah. Disertasi dilalah ketemu
supervisor sing penak gitu kan. Nah, ini juga sama. Datanya ternyata support ya. Ternyata datanya ketika sampelnya dipecah itu ternyata support ya, untuk terutama untuk robustness testnya itu. Jadi kalau di Bursa Istanbul itu dia biasanya selalu minta robustness. Jadi untuk robustness itu ternyata support dengan hasil yang awal, sehingga ini cukup memudahkan itu. Itu untuk sampel ya, untuk sampel Pak Heri. Untuk pertanyaan yang kedua tadi gimana Pak Heri? Mohon maaf. Pertanyaan yang kedua itu berhubungan dengan data juga. Kira-kira perbedaan pengambilan data atau mungkin tren data di antara Indonesia dan Malaysia itu berpengaruh signifikan nggak terhadap variabel dependent atau yang Islamic firm dengan variabel dependentnya, kan ada 4 variabel dependent. Itu ada perbedaan yang besar nggak antara Indonesia dan Malaysia itu dengan data yang ada itu? Kalau temuan saya Pak Heri, memang ada beberapa yang spesifik itu hasilnya beda. Tetapi secara umum ya, pengujian umum saya kan sebenarnya paper ini kan, apakah Islamic label itu apakah Islamic label itu mengindikasikan kinerja ESG yang baik enggak gitu kira-kira kan. Nah, kalau secara umum temuannya enggak beda Pak. Cuma ya per item ada sih, misalnya kayak terkait dengan Islamic indikatornya. Jadi misalnya saya menggunakan variabel untuk Islamic label, Islamic kriteria itu kan leverage ya. Leverage itu kami menggunakan formula total debt divided by the market value of total asset. Kemudian account receivable to asset, kemudian cash to total asset ya, leverage, harta sama cata ya, cash to total asset. Nah, untuk masing-masing, kalau secara untuk menguji yang topik besar tadi itu enggak beda. Tapi kalau per item memang ada perbedaan. Jadi misalnya terkait dengan misalnya leverage ya, leverage misalnya, leverage itu kalau kasusnya di Indonesia itu berpengaruh terhadap sosial ya, kinerja sosial. Tapi tidak signifikan pengaruhnya terhadap kinerja lingkungan. Nah, sementara di Malaysia leverage ini pengaruhnya signifikan, baik untuk environment maupun untuk sosial. Jadi ini per item ternyata beda, tapi secara keseluruhan enggak. Jadi pengujian kami secara global enggak hasilnya sama, baik pengaruhnya ke environmental, sosial ya, itu sama. Pun juga ke governance. Ternyata ada yang menarik juga baik di mana-mana ini, di Indonesia dengan Malaysia itu pengaruh label Islamic ke governance itu sama-sama nggak signifikannya. Artinya memang Islamic itu ya ternyata nggak ngaruh terhadap perbaikan terhadap tata kelola gitu. Kenapa? Ya ini wajar juga sih, karena di screening saham syariah kita kan nggak ada masukkan komponen bagaimana governance-nya begitu. Jadi ini secara gambaran, secara general Pak Heri. Oke, ngoten Pak Heri. Terus yang terakhir, Gus, kaitannya dengan label itu, label Islam itu Indonesia sama Malaysia beda nggak kriterianya? Sami, karena kami hanya menggunakan Pak Heri, hanya menggunakan dummy. Oh, dummy ya. Nah, jadi yang Islamik sama non Islamik kami hanya pakai dummy aja. Oke. Terima kasih Gus. Oke. Kami jujur ini konstruk penelitian ini kami melihat dari
punyanya Prof. Kabir Hasan. Jadi kami baca, oh seperti ini, ya oke, berarti pengujiannya nanti kira-kira seperti ini. Cuma memang concern-nya beda, concern fokus risetnya berbeda. Tapi secara apa ya, mungkin metodenya atau apa, mungkin agak-agak niru-niru begitu kira-kira. Kerangkanya sih sama juga. Baik, terima kasih Gus Koyum, Pak Heri. Ada lagi? Di sini, Pak. Ya. Pak, boleh bertanya, Pak? Oh ya, Pak Hambali dulu, terus kemudian Mbak Novili Aisyah. Baik, Pak. Assalamualaikum Pak Abdul Qayyum. Salam. Ya, mungkin nggak cocok dipanggil Bapak karena juga masih mahasiswa, jadi mungkin pertanyaannya receh. Ya, menanggapi tadi sebenarnya sama sih yang menjadi pertanyaan saya, karena memang ke-trigger dari judul mungkin. Jadi label syariah dan tidak syariah di Indonesia dan Malaysia. Jadi kayak ke-trigger membedakan juga antara Malaysia dan Indonesia. Nah, meskipun tidak mencoba untuk membedakan, tapi temuannya cukup menarik. Bahwasannya ada perbedaan antara perusahaan-perusahaan di Malaysia dan juga Indonesia. Terbukti bahwa di Malaysia cukup signifikan ketika dibedakan dengan Indonesia. Nah, ini masih belum saya temukan sih kenapa Malaysia itu lebih peka terhadap isu-isu ESG gitu. Yang pertama itu, Pak. Mungkin bisa disampaikan. Yang kedua, saya sebenarnya sangat tertarik dengan isu ESG ini, juga punya beberapa proposal lah seperti itu, dan juga kemarin memasukkan ke salah satu simposium di Indonesia, tapi di Indonesia kayak masih rendah gitu pengetahuan tentang ESG dan juga keberlanjutan. Paper saya itu dikritik bahwasanya tidak termasuk, katanya bukan penelitian di bidang akuntansi atau di bidang lingkungan gitu. Jadi masuk mana penelitian saya? Padahal melihat dari penelitian-penelitian internasional, rujukan saya juga internasional, banyak di jurnal-jurnal internasional itu juga masuk di ruang lingkup akuntansi dan akuntansi lingkungan. Nah, mungkin minta pencerahan dari Pak Abdul Qayyum untuk terus mencoba untuk meneliti di bidang keberlanjutan, meskipun iklimnya di Indonesia itu masih minim banget untuk pengetahuan tentang lingkungan dan keberlanjutan. Terima kasih. Oke, matur suwun Mas Hambali. Ya, yang terakhir dulu ya. Jadi memang saya juga baca beberapa literatur terkait dengan ESG ya, karena disertasi saya kebetulan kan membahas tentang ini juga. Banyak sekali riset-riset yang membahas tentang dari sisi reportingnya ya. Dari sisi reportingnya kan banyak sekali sebenarnya yang membahas tentang ini. Jadi misalnya apakah ada impact antara ya ESG reporting terhadap company performance misalnya. Nanti company performance pun ada banyak alat, banyak metode, banyak ukuran, apakah risk based measurement atau market based measurement, itu ada beberapa juga yang pakai Tobinski, ada yang pakai ROA, ada yang pakai yang lain ya, macam-macam. Itu saya kira memang riset ini cukup menarik, dan memang ya kita akui kalau di Indonesia kan sebenarnya di Indonesia ada namanya yang SRI ke hati itu ya, sebenarnya sudah mulai, cuma memang belum terlalu familiar, memang harus kita akui belum terlalu familiar. Nah, justru saya pribadi kenapa mengambil topik ini kemarin itu keyakinan saya, ini keyakinan boleh saja ya, keyakinan saya screening saham syariah hari ini itu tidak perlu ditingkatkan gitu. Perlu ditingkatkan dalam aspek apa? Dalam aspek sebenarnya apa sih kontribusi perusahaan syariah itu? Nah, kan kita juga bertanya-tanya, oke, dia masuk perusahaan syariah firm, terus so what? Apa kontribusi perusahaan syariah dalam konteks ini? Nah, minimal kalau kemudian kita memasukkan komponen ESG, perusahaan syariah itu kinerja sosialnya bagus. Ada komponen-komponen pengukuran syariah firm itu dari aspek
social contribution-nya seperti apa misalnya. Atau perusahaan syariah bagus, kenapa? Karena dia concern terhadap isu sustainability, dia concern terhadap isu pelestarian alam misalnya. Jadi perusahaan-perusahaan yang misalnya dalam proses screening ternyata dia terlibat dengan illegal logging atau yang lain atau kerusakan alam yang lain, maka ini harus sudah di-drop dari perusahaan-perusahaan yang Islami begitu. Nah itu yang apa? Yang menurut saya, keyakinan saya kemarin itu harus disuarakan begitu. Jadi kita harus meningkatkan level daripada pasar modal syariah. Saham syariah harus kita tingkatkan levelnya, bukan hanya pakai kriteria-kriteria yang sekarang ini berjalan gitu. Nah, kalau apa namanya, kalau di perbankan kan mungkin relatif lebih mudah ngukurnya ya. Jadi misalnya ada berapa ziswafnya misalnya kan relatif mudah diukur. Kalau di perusahaan atau saham syariah kan agak sulit. Nah, minimal yang sulit itu kita mudahkan apa? Yaitu tadi diukur aja perusahaan ini apakah ada problem sosial? Oh, nggak ada. Oke, lolos kriteria 1. Lah, punya problem terhadap ini enggak? Oh, enggak juga, lingkungan enggak ada masalah. Berarti lolos kriteria kedua. Nah, ini saya kira itu keyakinan saya kemarin ya. Jadi Mas Hambali saya kira enggak apa-apa. Nah, tinggal memang namanya riset itu kan gimana kita meyakinkan orang ya. Kita meyakinkan orang bahwa riset di bidang akuntansi yang berkaitan dengan social responsible investment ini atau ESG ini, bagaimana kita menyajikan itu sehingga orang menjadi yakin, oh iya ini memang riset akuntansi yang penting gitu. Meskipun mungkin ya begini ya, saya juga pernah dengar ngapain Islamic Finance bahas ESG, bahas yang pokok aja belum selesai, itu ada juga yang bilang begitu. Tapi ya enggak apa-apa, ya namanya riset kan boleh meneliti apa saja ya, boleh meneliti apa saja ya. Sekiranya itu ada manfaatnya untuk sumbangan pemikiran bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Saya kira itu Mas Hambali. Siap, terima kasih banyak Pak. Oke, tetap semangat. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ini dari Bu Novilia. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novilia Aisyah. Saya merupakan mahasiswa pasca di kampus UIN Jember. Tertarik ya Pak, saya tentang topik kajian pada malam ini, jadi tentang ESG seperti itu. Nah, rencana penelitian saya juga ingin mengkaji tentang ini Pak, tentang CSR seperti itu. Tapi ketika CSR ini kita hadapkan dalam kita bandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, itu banyak sekali Pak. Jadi kayak standarnya, kemudian juga menggunakan indeks-indeks pengungkapan seperti itu. Nah, di sini bagaimana Pak agar kita bisa menemukan satu ukuran baku ketika CSR itu digunakan untuk melihat pengaruhnya terhadap profitabilitas perbankan syariah. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Novilia. Oke. Satu hal yang saya ketahui berdasarkan kepada beberapa referensi yang saya baca, memang konsep ESG dengan konsep CSR itu istilahnya itu tidak sama ya, bukan beda ya, tapi saya mengatakan tidak sama. Artinya kalau tidak sama itu ya oke, ada irisannya sebenarnya, ada irisannya. Ini saya kasih contoh misalnya ya. Kelihatan nggak Mbak Novilia? Kelihatan Mbak? Iya, kelihatan Pak. Iya, kelihatan. Ya, misalnya di aspek komponen penilaian governance. Nah, di governance ini ada banyak. Saya ngambil contoh misalnya Toyota Motor Corp ya. Nah, ini di penilaian aspek governance ini ada ESG report. Jadi ini artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa
reporting tadi yang membahas akuntansi ya, itu satu komponen dari penilaian besar dari konsep ESG. Ya. Nah, termasuk CSR juga, ya, termasuk CSR juga. Ya. CSR juga ini juga masuk di dalam komponen CSR strategi. Ada CSR Sustainability Committee, ada kemudian CSR Sustainability Reporting, ada CSR Sustainability Report Global Activities, CSR External Audit, CSR External Audit NIM, dan seterusnya. Nah, ini komponen-komponen yang ada di dalam ESG. Banyak sekali komponen-komponen yang lain. Nah, saya kira nanti Mbak Novilia kalau bisa mengakses data ini, saya yakin data ini di Gajah Mada ada, karena ada Thomson Reuters di Gajah Mada, di UGM-nya. Nanti Mbak Novilia bisa coba searching data ini, kemudian dipilih kira-kira variabel mana yang menurut Mbak Novilia itu paling cocok untuk penelitian Mbak Novilia. Ya, kalau tadi mau concern kepada CSR atau ESG, ya monggo nanti dipilih aja yang paling cocok mana. Kalau CSR-nya juga enggak apa-apa, tadi ada beberapa variabel CSR yang bisa dipilih. Atau barangkali setelah melihat-lihat data bukan hanya CSR, lihat-lihat di komponen aspek sosialnya, ya, karena corporate social responsibility. Nah, coba cek di variabel sosialnya, misalnya ya di sini ada variabel misalnya product responsibility, ya, kemudian ada aspek human right-nya, ya, hak asasi manusianya seperti apa, kemudian terkait dengan tenaga kerja barangkali bisa dimasukkan juga, misalnya women employees, misalnya ya, misalnya ini Bu Zizi ini yang senang ini tentang wanita kan, women employees misalnya. Nah, data itu ada, bisa di-search, bisa dicari, nah dipilih aja nanti yang saya yakin itu akan akan bisa dipilih karena ini variabelnya banyak sekali yang mungkin menarik juga kalau kita uji satu persatu ya sebagai kerangka penelitian kita nanti. Sama juga yang yang environmental tadi ya, ada innovation, ada ada emission karbon dan seterusnya. Nah, ini semuanya diukur. Juga ada resource use. Jadi penggunaan misalnya policy water efficiency, bagaimana efisiensi air ya kan. Nah, ini ada aturannya juga ya, ada diukur juga nah, di dalam screening ESG ya. Ini gambaran scoringnya lah ya. Gambaran scoringnya yang ada banyak sekali komponen yang dinilai. Nah, kemudian komponen ini nanti akan muncul skornya berapa, tapi saya nggak tampilkan di sini ya. Baik, saya kira itu Mbak Novilia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, terima kasih Gus Koyu, Mbak Novilia, Bapak Ibu sekalian. Demikianlah tadi kajian kita malam ini. Saya kira sangat menarik gitu, meskipun singkat, padat gitu ya. Tapi insya Allah banyak ilmunya nih, daging semua, gitu ya. Jadi demikian, terima kasih sekali lagi kepada Gus Koyum yang telah berkenan untuk hadir menjadi narasumber pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir meramaikan diskusi kita. Insya Allah kajian setiap Selasa malam kita akan kembali pekan depan dengan topik yang berbeda. Sayang saya belum bisa menyebutkan topiknya malam ini, tapi insya Allah segera diumumkan topik berikutnya insya Allah. Baik, gitu kita tutup. Insya Allah minggu depan kita kembali lagi ke 7:30 ke situasi normal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.